Halo guys, perkenalkan saya Dr. Fitri ya. Hari ini kita mau ada acara TikTok, bersama dengan Mas Regi. TikTok. Dengan Mas Regi. Ini harusnya openingnya by Mas Regi sih, cuman ya karena saya adalah bintang tamu yang heboh, jadi by saya dulu ya. Mas Regi, kita mau ngomongin apa hari ini? Ya berkaitan dengan COVID, Dok. Nggak jauh-jauh lah karena sekarang ini kan masih masanya pandemi, gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita TikToknya juga itu berkaitan dengan COVID-19 seperti itu. Oke. Kalau nggak salah kemarin TikToknya mau series ya. Jadi ini adalah series pertama kita ngobrolin tentang apa hari ini? Tentang pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19, betul. Mas Regi mau nanya apa sama saya? Ini Mas Regi mau nanya apa? Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar kayak gitu kan, berkaitan dengan COVID-19 ini. Kita memberikan sedikit informasi ataupun edukasi, baik dengan saya secara pribadi ataupun dengan masyarakat yang ada di luar sana, seperti itu. Terus untuk pertanyaannya, Dok, seperti apa sasaran vaksinasi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Akademik UGM? Oh, oke. Kita ngobrolin vaksinasi ya. Salah satu proses untuk pencegahan, tentunya pencegahan itu kan banyak ya macamnya. Pencegahan bisa menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian salah satu untuk penunjang protokol kesehatan itu adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi memang terbukti dalam setiap wabah yang terjadi, itu memang vaksinasi sangat membantu sekali dalam mencegah penyebaran lebih lanjut, kemudian membantu mengendalikan wabah gitu ya. Nah, vaksinasi yang ada di RSA UGM ini sebetulnya sejak mulai tahun lalu itu sudah dicanangkan untuk mendukung program pemerintah. Program pemerintah vaksinasinya bertahap. Awal dulu kita kan nakes ya, ya kan? Gimana nih ceritanya supaya nakes yang berdiri di garda terdepan itu segera semuanya bisa tervaksinasi dengan baik gitu. Kalau dikerjakan oleh satu institusi saja tentunya nggak selesai. Maka pada saat itu kemudian vaksinasi dikerjakan di hampir semua fasilitas kesehatan untuk nakes. Nakes dulu nih ya. Setelah itu ada sasarannya. Sasaran setelah nakes adalah sasaran para pejabat publik ya. Jadi orang-orang yang yang melayani di kantor-kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian masyarakat awam. Nah, masyarakat awam ini pun dibagi menjadi beberapa tahap. Kalau saat itu pernah yang lansia dulu gitu kan, karena mereka kan adalah masyarakat yang rentan ya. Setelah lansia kemudian baru baru para masyarakat di usia-usia tertentu ya, usia-usia produktif di 35 tahun 30 ke atas. Nah, sekarang ini kita lagi hype banget adalah ibu hamil. Perlu diketahui bahwa ibu hamil ini ya sangat menyedihkan ya sebetulnya. Yogyakarta menyumbang cukup banyak angka kematian maternal atau angka kematian ibu. Dan itulah kemudian yang menyebabkan kita melakukan percepatan. Gimana nih biar cepat ibu-ibu ini mereka memiliki daya tahan yang baik terhadap COVID, kemudian tidak tertular COVID. Karena kalau misalnya yang tertular itu ibu hamil, yang mati nggak cuma ibu hamilnya doang, yang sakit nggak cuma ibu hamilnya doang, tapi juga ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Sedangkan kesejahteraan ibu selama dia hamil akan mempengaruhi kualitas janin yang akan dikeluarkan. Kualitas janin yang akan dikeluarkan akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas SDM kita berpuluh tahun ke depan. Jangan sampai hanya karena pandemi 2 tahun, mungkin sekitar 30 tahun ke depan kita akan memanen para generasi-generasi hasil dari COVID ini gitu ya, yang mungkin bisa jadi kualitasnya nggak sebegitu bagus daripada saat-saat sebelum kita menangani COVID. Aduh, maaf ya, getar say. Terus mungkin itu sih kalau misalnya dari sasaran vaksinasi yang ada di RSA ya. Sama, yang penting kita mengikuti program pemerintah apa. Karena kan rumah sakit pendidikan, rumah sakit pemerintah kita. Jadi kita ikutin pemerintah apa, itu kita sukseskan gitu. Untuk ibu-ibu hamil ini kira-kira untuk ada datanya nggak, Dok? Banyak yang terpapar atau seperti apa kayak gitu, Dok?
Oh banyak banget ya. Jadi contoh hanya dari satu rumah sakit saja, bukan rumah sakit kita. Saya kasih contoh itu terutama pada second wave kemarin ya. Second wave itu sahabat sehat perlu tahu bahwa second wave itu terjadi di bulan Juli. Jelek banget bulan Juli, gila. Kita kemana-mana tuh bisa ngelihat isinya cuma ambulan kesana kemari, nguing gitu kan. Nah, apa namanya, berarti angka terpaparnya jadi tinggi. Angka terpaparnya tinggi, angka kematian juga tinggi. Nah, kenapa angka kematiannya tinggi? Karena bed rumah sakit di mana-mana penuh. Ya, ketika bednya penuh, tidak ada akses pertolongan di situ. Akhirnya banyak yang akhirnya memilih untuk di rumah, meninggal di rumah, dan lain sebagainya. Nah, apa tuh namanya? Itu yang kemudian, oh ternyata tidak hanya ibu hamil, tapi masyarakat luas yang tadinya aman di first wave, di gelombang pertama, nggak survive di gelombang yang kedua. Dan kebanyakan karena nggak divaksin. Betul-betul karena nggak divaksin. Nah, kalau dulu itu kan memang ada peraturannya ibu hamil nggak boleh vaksin, kayak gitu kan dok. Nah, sekarang ada peraturan baru, ibu hamil boleh vaksin nggak dok? Nah, itu kenapa bisa seperti itu gitu dok? Ya, sebetulnya gini loh, prinsip vaksinasi itu, jadi jangan pernah berpikir bahwa vaksinasi itu adalah, aduh aku jadi kelinci percobaan nih. Come on, dari dulu vaksinasi adalah vaksinasi adalah upaya untuk mengendalikan wabah. Itu adalah jalan ninja yang dikerjakan oleh semua. Iya, itu jalan ninja kan, yang dikerjakan oleh semua negara, nggak cuma Indonesia, untuk bisa apa? Untuk bisa survive dari pandemi. Ibarat kayak gini, saya kasih analogi gampang ya. Kita dikasih, bentar lagi tuh mau hujan nih. Hujan deras banget gitu. Hujan deras banget, ini sekarang hujannya deras banget. Kalau kita tetap bertahan di rumah ini, maka kita akan basah kuyup gitu kan. Nih, kamu aku kasih mantol. Yang satu mantolnya bahan dasarnya plastik ya. Bahan dasarnya mirip plastik. Kalau yang satu mantolnya bahan dasarnya dari kayu nih misalnya. Kamu pakai yang bahan dasarnya dari kayu tetap basah. Cuman kamu cuman ya tetap basah, tapi paling nggak kamu tuh terlindungi beberapa tempatnya. Kalau kamu pakai yang bahan dasarnya agak plastik, kamu akan terlindungi. Tidak ada yang tahu dengan pasti apakah kita akan tertolong apa tidak dengan alat itu, dengan payung itu atau dengan mantel itu gitu ya. Tapi setidaknya ketika kamu mengambil jalan itu, kamu tidak berdiam diri di situ dan nunggu untuk basah kuyup. Sama ketika kita mengambil pilihan untuk vaksinasi, sebetulnya kita tuh mengambil kesempatan untuk sembuh. Kalau kamu tetap di sini, tidak divaksinasi, cepat atau lambat si COVID itu akan mendatangi kita ketika tubuh kita nggak siap. Tapi kalau misalnya kita mengambil vaksinasi, apakah itu vaksinnya Sinovac kah, apakah itu AstraZeneca kah, atau yang lain kah, it's okay. Yang penting kita mengambil kesempatan untuk sembuh. Tidak selalu sembuh, tidak selalu kita itu sehat dengan itu. Misalnya kita, kalau misalnya aku ambil vaksin Sinovac, aku 30% akan survive, 70% akan tetap sakit misalnya gitu. Tapi kalau aku pakai AstraZeneca, aku akan segini-segini. Tapi kan yang penting tuh ada kesempatan itu loh, bukan kemudian kita pasti mati atau pasti sakit berat gitu ya karena COVID-nya ini. Berarti setidaknya kita ada usaha. Ada usaha, betul. Ada ikhtiar, benar-benar. Memprotek diri kita. Betul, untuk memproteksi diri kita sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya nih dok, untuk peminat vaksinasi yang ada di RSA itu cukup banyak atau cuma sedikit dong orang-orang yang mau mengikuti vaksinasi? Sekarang ya, setelah dibukanya semua mal-mal dan area-area kesenangan di luar sana, itu yang kemudian mensyaratkan vaksin, ya. Akhirnya peminatnya otomatis meningkat ya. Syarat perjalanan juga sekarang kan harus ada vaksin, ya. Mau tidak mau, masyarakat jadi harus vaksin, gitu. Ini adalah ya harus dipahami bahwa itu adalah upaya dari pemerintah. Itu kewajiban dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah itu sudah menjalankan kewajibannya sebagai pengayom masyarakat, aku tahu kok caranya melindungi kamu tuh harusnya dengan kayak gini, dengan vaksinasi. Ya, yang penting dikerjakan gitu kan. Kalau misalnya ternyata
Apa kalau ternyata dengan kita sudah membuat itu kok masyarakat itu tidak mau vaksin, ya itu kan pilihan ada di masyarakatnya sendiri. Sehingga ketika nanti ada segelintir masyarakat yang memilih untuk tidak vaksin, kemudian mereka terdampak, meninggal atau kehilangan sanak saudaranya karena tidak divaksin, ya itu adalah konsekuensi dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Gitu. Jadi apa tuh namanya? Kembali lagi ke minatnya ya. Minatnya banyak, bener. Bahkan coba tuh tanya sama kakak-kakak yang mengelola Instagram kita. Ya, yang mengelola Instagram kita, yang mengelola vaksin gitu ya, mereka sampai pusing karena banyak orang yang komplain ya memang. Jujur, sahabat sehat, kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sahabat sehat, tapi kita berusaha terus meningkatkan kemampuan kita untuk mencakup dan memberikan layanan vaksinasi lebih banyak lagi. Ya, kenapa? Jatah dari Dinkes kan, jatah dari Dinkes, kemudian disesuaikan dengan kapasitas kita sebagai penyedia layanan gitu ya. Jujur, kalau sahabat sehat mau tahu, sekarang yang melakukan vaksinasi itu tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya bidan lagi. Jadi sudah banyak sekali, bahkan tentara pun mau vaksin, benar ya. Jadi tentara, kepolisian, mereka menyelenggarakan fasilitas vaksinasi. Kenapa? Karena kita mau cepat nih, semua orang harus tervaksin. Ketika kita membangun semakin banyak orang yang tervaksinasi, kita seperti membangun perisai. Aduh maaf ya. Iya, ini gede banget sih. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita membangun, melakukan semakin banyak vaksinasi kepada orang, sebenarnya kita seperti membangun perisai. Semakin banyak yang vaksinasi, semakin rapat perisai yang kita buat, dan itu sebenarnya menguntungkan kita. Oke dok, untuk vaksin ini kan banyak macamnya, ada yang AstraZeneca, ada yang Sinovac kayak gitu kan, ada beberapa orang yang memiliki efek terhadap vaksin tersebut gitu. Nah kira-kira gimana sih dok untuk Kenapa sih takut? Enggak. Mas Regi takut. Mas Regi kemarin dapat vaksin apa? Ini judulnya jalan ini tadi. Ini judulnya jalan malah ditanggepi karena DE monyong. Oke, siap. Dibaleni. Oke, siap. Iya deh, baleni ya. Oke, Dok. Oke, Dok. Masyarakat luar itu kan banyak mendapatkan informasi bahwasanya kalau kita sudah vaksin itu ada efeknya kayak gitu kan. Efek sampingnya lah kayak gitu. Nah, itu seperti apa menghadapinya, Dok? Ya, jadi gini, sebetulnya setiap vaksinasi itu tidak semua sih, tapi kebanyakan ada efek sampingnya. Efek samping itu apa? Efek yang tidak kita inginkan, ya kan? Siapa yang mau tiba-tiba kamu disuntik terus kamu demam? Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak ada yang mau dong. Tapi ternyata orang tuh harus tahu ya bahwa vaksinasi itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memperkenalkan kuman ini ke tubuh seseorang. Nah, jadi dia tuh memperkenalkan kuman ini ke tubuh seseorang. Ketika kita memasukkan data-data, jadi kita kayak gini. Kalau Mas Regi ini divaksin, itu kayak aku tuh ngasih bocoran data. Jadi kayak gini, Mas Regi, aku kasih bocoran ya. Nanti malam mau ada laki-laki, jenggotan, kumisan, terus giginya depannya ompong. Dia bakalan datang ke rumah kita, terus dia itu perampok loh. Hati-hati ya. Ibaratnya seperti itu. Cuman nggak ada yang bisa ngasih tahu ke Mas Regi. Ini orang jenggotan, kumisan, terus giginya ompong, pakai baju merah, putih, apa hitam, nggak ada yang ngasih tahu. Nanti kalau yang pakai baju merah dia akan bawa pistol, kalau yang pakai baju putih dia akan bawa pisau. Ya, kalau misalnya dia yang pakai baju merah, kalau pakai baju hitam dia akan bawa tombak nih misalnya. Tapi Mas Regi akan mengambil garis besarnya aja. Mau ada laki-laki jenggotan, kumisan, giginya bolong gitu ya, atau giginya ompong, terus dia adalah perampok. Udah gitu aja. Apa yang akan Mas Regi lakukan? Maka tentunya mau ada perampok datang, gue bikin rame rumah ini gitu kan. Sama dalam tubuh kita juga gitu.
yuk kita bikin rame, kita bikin tubuh kita itu siaga, tubuh kita itu harus menyediakan banyak sekali pasukan untuk siaga terhadap COVID ini gitu. Tapi yang diberitahu ya hanya COVID itu aja gitu. Maksudnya informasi dasar itu aja. Nah, setiap tubuh memiliki efek yang berbeda-beda. Ada yang tubuhnya itu bisa berespon dengan baik, udah dikasih bocoran, dia belajar. Atau udah dikasih bocoran, dia nggak belajar sama sekali. Ya kan gitu. Iya, bener. Nah, ada yang udah dikasih bocoran, tapi dia cuman berefeknya, ya udah deh, nanti gampang lah. Kita taruh 2 satpam di depan misalnya gitu. Tapi ada yang berefek luar biasa, sampai gue datengin Pak RT ya, gue datengin Pak RW ya, terus tetangga-tetangga suruh ke rumah ya, biar itu orang itu takut ya, gitu. Sama ketika kita melakukan vaksinasi kepada tubuh kita, ketika kita melakukan vaksinasi ke tubuh kita, maka tubuh kita itu akan berespon seperti apa, itu akan berbeda-beda setiap orang. Nah, misal memang kalau Sinovac, efek samping yang paling sering terjadi adalah pegel. Pegel, ngantuk, sama gampang lapar. Ya, iya benar. Itu yang enak dok. Iya, banyak. Cuman dia tidak terlalu dianggap tidak terlalu berat efek sampingnya itu. Nah, berbeda dengan vaksin-vaksin yang baru-baru ini, AstraZeneca, Moderna, Pfizer yang barusan masuk, begitu juga dengan Sputnik yang barusan dapat izin edar gitu kan. Nah, itu adalah vaksin-vaksin yang isinya mRNA. Jadi dia akan mensensitisasi tubuh kita dengan lebih agresif. Beda dong ceritanya. Kalau Sinovac itu ngasih bocoran gini, Mas Reki, tak kasih tahu, nanti mau ada gini. Kalau kalau vaksin mRNA, Moderna, AstraZeneca itu ibaratnya dia masuk ke rumah, gua kasih tahu lu ya gitu. Nah, jadi ngasih bocorannya teriak gitu ya. Ngasih bocorannya tuh bikin heboh gitu. Jadi tubuhnya merasa harus benar-benar oke, ini harus benar-benar siaga nih gitu. Sehingga ketika tubuh kita berespon, itu sebetulnya adalah hal baik. Yang penting kita bertahan aja ketika dia berespon, itu kita bertahan aja. Efeknya bermacam-macam. Ada yang mulai dari, kalau di Sinovac itu kan mungkin tangannya pegel gitu. Berbeda cerita ketika AstraZeneca sama Moderna. Itu bener-bener yang tangan tuh sengkleh, nggak bisa diangkat. Kayak stroke gitu ya dok? Iya, itu bener-bener diangkat tuh nggak bisa. Saya pribadi mengalami nggak bisa diangkat tuh 2 hari. Jadi nggak bisa diangkat tuh 2 hari. Terus demam. Ya, demam itu adalah respon tubuh yang baik ya, teman-teman sahabat sehat RSA. Sebetulnya demam itu adalah hal yang baik. Jadi dia respon tubuh yang instan terhadap masuknya mikroorganisme dalam tubuh kita. Nah, berarti kalau misalnya dia tubuhnya demam, bagus dong, benar nggak? Tubuh kita masih berefek. Kalau misalnya dia tidak demam, nah itu yang harus kita tanyakan. Nah, itu berbeda-beda setiap orang. Terus dok, apakah kemudian ketika tubuhnya demam tinggi sama yang tubuhnya nggak demam sama sekali, efeknya daya tahan tubuh seseorang yang dimunculkan. Jadi nanti kan hasilnya kita jadi punya antibodi nih. Apakah antibodinya sama kualitasnya antara misalnya Mas Regi sama saya? Beda-beda. Tapi tidak selalu kemudian karena demamnya heboh, terus daya tahan tubuhnya bagus, tidak selalu. Yang penting ketika kita divaksin, pastikan satu dalam keadaan sehat. Ya, jangan dalam keadaan sakit dong, bunuh diri kita kan. Kemudian ketika kita divaksin, itu pastikan kita dalam keadaan sudah siap gitu. Terutama kalau misalnya sahabat sehat mengambil vaksinasi AstraZeneca, Moderna, Pfizer ya. Paling nggak udah siap obat-obatan dan perbendaharaan barang-barang di rumah lah. Makan makanan dan lain sebagainya. Karena nanti kalau misalnya ada efek samping, tidak selalu muncul efek samping, tapi kalau misalnya ada efek sampingnya, kita udah siap. Kita nggak kemana-mana, udah cukup di rumah aja, istirahat, memastikan tubuh kita itu membentuk antibodi yang bagus, udah gitu. Jadi terus apa yang harus dilakukan dok kalau gini? Kalau misalnya muncul efek samping, satu, nggak usah terlalu takut, ya, nggak usah terlalu takut kalau misalnya kita muncul efek samping. Yang penting kita waspadai tanda-tanda bahaya. Teman-teman harus tahu, sahabat sehat harus tahu, ketika sahabat sehat nanti dilakukan vaksinasi, terutama yang vaksinasi mRNA, edukasinya atau himbauan yang diberikan oleh petugas juga berbeda. Jadi himbauan yang diberikan oleh petugas juga udah bermacam-macam. Nanti habis ini minum ini ya, kemudian nanti lakukan ini ya. Ya. Nah, kalau misalkan ini dok, efek dari vaksin itu kira-kira
apa yang harus kita persiapin, misalkan kayak makanan-makanan apa, buah-buahan apa, atau emang ada obat-obat khusus yang harus kita persiapin setelah vaksinasi tersebut? Oke, jadi gini, sahabat sehat, bahwa ketika kita tervaksinasi dengan vaksin yang mRNA ya, yang dia sering menimbulkan efek samping yang sering muncul adalah demam, nyeri kepala, nyeri di bagian lokal tuh, nyeri di bagian penyuntikan. Ini kanan ya, seharusnya penyuntikan di kiri. Penyuntikannya di kiri guys, bukan di kanan. Jadi ketika disuntik di area tersebut biasanya di situ bengkak atau kemudian nggak bisa diangkat gitu ya. Yang harus disiapkan apa? Ya jelas dong, harus punya harus punya alat untuk ngompres. Ya alat ngompres gampang banget ya. Pasti punya dong. Tumbler atau apapun itu yang bisa diisi air panas, terus dicek. Oh, pakai air panas ya dok? Iya, pakai air panas. Kalau sudah lebih dari setengah jam, biasanya dilakukan, kan biasanya pegel banget tuh. Nah, dikompres ya, kompres pakai air hangat, ya, kompres pakai air hangat. Kemudian nanti dia akan bereda sendiri. Kalau misalnya sakit banget, ambil painkiller. Jadi minum painkiller. Painkiller yang paling gampang kan sama paracetamol ya. Paracetamol. Paracetamol is everywhere. Jadi kamu bisa beli gampang, kemudian diminum juga nggak bahaya-bahaya amat untuk tubuhmu gitu kan. Kemudian dia juga tidak hanya paracetamol itu efeknya 3 ya, anti nyeri, anti demam, sama anti radang. Jadi kalau kamu minum efeknya udah triple, efeknya triple. Jadi anti nyeri ada. Kalau misalnya ternyata habis itu kamu diikutin demam juga sudah tercover gitu kan. Kemudian kalau ternyata itu karena bengkak, anti radangnya juga sudah ada. Jadi kamu mending sedia paracetamol. Kemudian karena kita biasanya muncul demam, tentunya kita nggak boleh dehidrasi dong. Nggak boleh dehidrasi, nggak boleh kekurangan kalori. Siapkanlah minuman sama makanan yang sederhana aja, yang biskuit-biskuit atau apa. Kalau yang lain kan sekarang kita udah banyak ini ya, platform untuk pesan makanan online ya, delivery online kan. Jadi pakai itu aja. Jangan persulit diri, kita hidup di tahun 2021. Ya mudah-mudah aja lah gitu ya. Iya, udah mudah semuanya, solusinya mudah. Nah, untuk di RSA sendiri itu cara pendaftarannya itu gimana itu, Dok? Oh, pendaftarannya sahabat sehat bisa memantau link pendaftaran vaksinasi untuk di area Sleman. Bisa memantau di bisa memantau di Instagram kita ya, bisa memantau di Instagram kita, diikutin aja caranya di situ. Detailnya di situ ya. Jadi kita bisa mendaftarnya melalui, nanti dicek kuotanya masih ada apa enggak ya, kuotanya masih ada apa enggak. Oh, udah ada di sistem itu semua ya? Udah ada di sistem itu semua. Gitu. Coba kita panggilin aja ya. Ini ada ahlinya nih. Mbak Esti, sini. Iya, coba Mbak Esti jelasin nih. Jadi sahabat sehat, ini Mbak Esti mau ngejelasin nih bagaimana sih caranya pendaftaran untuk vaksinasi di RSA UGM. Lewat apa Mbak Esti? Lewat IG dok. Oh, suaranya doang, orangnya malu. Jadi lewat Instagram ya, Mbak Hesti ya. Kemudian RSUGM gitu ya. Serius, linknya apa? Ya elah. Nanti di akhir. Oke, nanti linknya akan kita linknya di sini. Linknya di sini. Ya, nanti itu link itu terus dipantau terus. Nanti sahabat sehat bisa melihat ke masih tersedia slot kah atau tidak gitu ya. Ya memang kita harus mau usaha ya. Iya, benar. Jujur memang di RSA UGM ini kita peminatnya banyak sekali, tapi bukan berarti nggak bisa di RSA UGM. Apalagi kalau kamu udah pernah ya vaksin yang pertama kali, nanti diprioritaskan untuk yang kedua di sini juga. Gitu. Untuk pandangan Dokter Fitri nih terkait dengan PPKM sekarang, kan PPKM masih diperpanjang ini dok. Setelah beberapa bulan yang lalu, di kredit ya? Gitu, iya. Kayak di kredit. Tambahin lagi perpanjangan level 1, lagi. level 2, 3, nggak tahu sekarang udah level berapa kayak gitu kan. Udah kayak ayam geprek gitu. Oh iya bener. Kira-kira untuk pandangan Dokter Fitri sendiri terkait dengan PPKM ini untuk menurunkan angka kasus COVID-19 itu gimana dok? Maksudnya itu berpengaruh atau tidak kayak gitu? Iya. Jadi kita harus pegang prinsipnya dulu Mas Regi. COVID ini kan menularnya melalui kontak orang satu dengan orang yang lain.
tentunya cara paling mudah dari dulu andai kata gitu. Andai kata kita sudah mengambil solusi itu, yang pertama kali dilakukan adalah lockdown. Seharusnya pada saat itu. Apabila kemudian pemerintah kita menetapkan PPKM kah, PSBB kah, apapun itu yang diberi nama ya, sesuai dengan kearifan lokal itu. Jadi apapun itu sebetulnya prinsipnya itu mengurangi mobilitas, ya, mengurangi mobilitas. Ketika dikurangi mobilitasnya pasti berkurang jumlahnya, itu pasti berkurang. Tapi kita harus ingat, sahabat sehat, bahwa PPKM-nya berhasil. Iya, PPKM berhasil, angkanya turun. Tapi kita harus ingat, kita masih tetap harus waspada. Kenapa? Karena PPKM turun, PPKM digalakkan, angka positifnya turun. Jadi angka pasien yang terdeteksi, pasien baru COVID, ya, pasien COVID yang baru terdeteksi semakin menurun. Kenapa? Karena testingnya turun. Gitu. Kenapa sih orang-orang itu terdeteksi COVID? Karena apa? Karena untuk syarat-syarat perjalanan kita masih harus menggunakan swab. Kan gitu. Ya, syarat perjalanan, syarat bepergian keluar kota, syarat untuk misalnya nih, syarat untuk acara di kantor ataupun apa. Kan kemarin testingnya banyak banget, sampai kita menyentuh berapa ya? Aku lupa kemarin tuh, angka tinggi banget. Jadi orang-orang di mana-mana berbondong-bondong untuk periksa. Ketika orang-orang berbondong-bondong untuk periksa, bahkan yang tidak merasakan gejala saja, yang memiliki yang memiliki kondisi sangat prima, tapi ternyata sebetulnya di dalamnya punya COVID, itu kan justru orang yang berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit, dia membawa kemana-mana. Dia tidak ragu memeluk orang, dia tidak ragu salaman sama orang. Nah, justru ini adalah karier yang harusnya dicek isolasi, gitu. Nah, dengan sebelum PPKM, orang-orang semacam ini, karier-karier ini, OTG ini, itu tuh terdeteksi. Tapi dengan PPKM, orang-orang yang tidak merasakan gejala ya nggak periksa. Ketika mereka tidak periksa, tapi mereka mengisolir diri di rumah, ya sebenarnya itu juga salah satu upaya untuk menurunkan. Jadi kalau saya ditanya, menurut Dr. Fitri, apakah kemudian PPKM ini efektif untuk menurunkan? Iya. Tapi kemudian menurunkan angka positif ya, jadi angka positif baru, ya dia efektif. Akan tetapi apakah kemudian dia efektif dalam menurunkan angka penularan? Saya tidak bisa bilang iya. Ya, karena penularan bisa jadi tetap terjadi. Walaupun pasien itu tidak terdeteksi. Ya kan? Benar. Jadi permasalahan cuma dia terdeteksi positif apa enggak kan? Gitu. Gitu. Berarti memang harus kayak swabnya itu juga harus digalakkan juga kayak gitu, supaya kita mengetahui mana yang positif, mana yang negatif kayak gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih Dok, untuk protokol kesehatan yang harus kita terapkan ketika kita mengunjungi rumah sakit ataupun di tempat umum, misalkan kayak mall ini kan, mall sekarang udah buka nih gitu, mall udah buka, rumah sakit wajib buka gitu. Untuk kita mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu, protokolnya seperti apa Dok? Oke, sahabat sehat perlu tahu bahwa protokol kita nggak pernah berubah dari awal pandemi, nggak pernah berubah. Nambah iya. Nambah iya. Cuma protokol cuma 5. 1, menggunakan masker yang benar. Dengan beredarnya varian Delta, yang dianjurkan saat ini adalah menggunakan double masker. Double masker itu adalah masker medis di dalam, masker kain di luar. Kalau misalnya mau double masker yang lain boleh juga. Kalau kami tenaga medis di rumah sakit itu menggunakannya di dalam N95, luarnya masker medis. Karena memang kita terpaparnya banyak ya. Berkontak langsungnya banyak. Nah, 1 masker itu. Yang jangan pernah lupa adalah cara penggunaan maskernya juga nggak boleh salah. 1, maskernya nggak boleh dilepas-lepas loh. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya. Menggunakan masker. Menggunakan masker itu tidak hanya menggunakan masker saja, menggunakan masker dengan benar. Penggunaan masker yang benar adalah sekali dipakai dia tidak dilepas-lepas di depan umum. Ya, yang sering salah kaprah saat ini adalah untuk berfoto ngomong, untuk ngomong diturunkan. Benar nggak? Banyak kan orang yang mau ngomong tuh diturunin loh. Habis itu yang kedua,
kalau misalnya mau foto turunin, Iya. biar senyumnya kelihatan Biar senyumnya katanya, bener kan? kelihatan. Kemudian kalau mau makan turunin gitu. Diturunin. Sebetulnya hal ini pun terjadi di rumah sakit, di mana kita protokol kesehatan sangat digalakkan. Tapi ada triknya. Kalau memang mau makan di luar, bergantianlah maskernya dibuka. Jadi misalnya saya lagi duduk bertiga nih, Mas Regi, saya sama teman satu lagi. Ya gantian. Kan kita tetap bisa ngobrol nih, Iya. bener kan? Kita tetap Bener. bisa ngobrol. Saya misalnya lepas masker dulu, saya makan dulu, kelar. Saya tutup masker lagi, tunggu sebentar, habis itu gantian Mas Regi, terus gantian teman yang lain. Oh, Ya, itu jadi kan- tipsnya gitu ya, Dok? Ya itu Oh, tipsnya, iya. kita tetap bisa mengerjakan itu kan. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Betul ya? Menjaga jarak, kita tuh harus menjaga jarak itu benar-benar jagain jarak sama orang lain. Even itu adalah teman kita, keluarga kita sendiri Keluarga ya kita misalnya. sendiri, Karena kita nggak tahu, kita tetap berharap, kita tetap berpikir bahwa orang lain membawa. Gitu ya. Tidak selalu sakit, tapi bisa jadi dia membawa. Dan kita harus selalu berpikir bahwa tubuh kita itu rentan. Mau dia sehat, mau kagak, kayak pokoknya yang penting kalau gue kena, gue mati gitu. Mikirnya gitu kan? Iya kan? Iya, Begitu kita iya. punya mindset seperti itu, maka kita otomatis akan menjauhi orang. Dan menjauhi, menjaga jarak itu bukan kemudian kita jadi putus silaturahim ya. Bener kan? Iya, benar. Toh kita masih bisa gini. Iya. Bener ya? Benar. Kadang-kadang memang ya akhirnya kita memang harus kita harus berubah ya, dengan dengan habit yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nantinya kalau kita memulai dari diri kita sendiri dan jumlahnya banyak gitu ya, orang-orang yang memiliki kesadaran itu banyak, nanti habit di masyarakat kita juga berubah. Iya. Dengan second wave kemarin, yang sekarang habitnya berubah itu banyak orang yang pakai masker udah banyak ya, nggak kayak dulu kan. Iya, iya. Orang banyak pakai masker, orang benar-benar yang pelan-pelan menjauhi kerumunan. dan Kerumunan. sebagainya. Yang kedua itu tadi, jadi menjaga jarak. Jaga jarak yang aman berapa? 1 sampai 1,5 meter. 1 sampai 1,5 Ya, kayak kita ini Iya. jaga aman nih. ya Jaga kan? aman. Jaga jarak Ini aman. jaga jarak aman. Kemudian jaga jarak aman. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan yang paling bagus adalah dengan sabun. Bukan dengan hand sanitizer. Gitu. Hand rub atau hand sanitizer hanya digunakan apabila tidak terdapat sabun atau tangannya tampak bersih. Ya, kalau misalnya tangannya kotor ya, habis upil atau habis ngapain, enggak, saya bercanda, maaf. Iya, iya. Jadi misalnya kita harus selalu berpikir bahwa COVID is everywhere. Jadi COVID-nya di mana-mana, dia terbawa udara, kemudian dinemplek di tangan kita atau di badan kita. Sedangkan tangan kita ini adalah yang kita pakai untuk makan, kita pakai untuk pegang muka, kita pakai untuk Semuanya lah. semuanya. kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu atau selesai melakukan sesuatu, biasakanlah cuci tangan. Nanti kalau misalnya kalau misalnya sudah terbiasa cuci tangan, risih kalau nggak cuci tangan. Iya, benar-benar. Ketika kita sudah risih, sebetulnya itu adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Jadi awalnya terpaksa, kemudian lama-lama terbiasa, kemudian yang akhirnya terakhir yang kita ingin goals ini terjadi di mana adalah membudaya. Jadi habit Jadi gitu. iya, awalnya dia terpaksa, kemudian terbiasa, kemudian jadi budaya. Budaya menggunakan masker. Coba Mas Regi sekarang saya suruh lepas masker, pasti geli ya, takut gimana gitu, mati nggak gue Kayak nih ini habis ini. udah aurat saya gitu. Ya, mati nggak nih aku kemudian. Terus ada 2 lagi tambahan M-nya. Untuk yang cuci tangan itu tadi, Dok, itu berapa lama sih efektifnya untuk menghilangkan kuman yang ada di tangan? Jadi kalau misalnya kita bilang efektif atau tidak, begitu selesai cuci tangan, kalau kita tidak hati-hati ya udah kena templek lagi kumannya. Jadi pastikan ketika kita mau melakukan sesuatu untuk memegang barang-barang kita, cuci tangan aja dulu. Selesai, apalagi untuk makan, untuk memegang muka, cuci tangan dulu. Berapa lama itu, Dok, untuk Cuci tangan, itu? wah ini malah jadi, oh iya pencegahan. Ini kan kita ceritanya tentang pencegahannya. Jadi kalau misalnya pencegahan itu, nanti kita cuci tangan. Sahabat sehat harus tahu, saya ulangin lagi ya, kalian lupa. Jadi cuci tangan itu ada singkatannya nih, gampang banget. Tepung selaci puput. Jadi telapak tangan, punggung tangan, tepung, kan, sela tuh fungsinya buat yang di sini. Sela. Kemudian kunci ini bukan gini-gini ya. Nah, kunci ini tidak nganggur saudara-saudara ya, ini. Begini. Nah, gitu. ini gini. Jadi tepung, sela, kunci, putar. Yang pertama adalah bukan gini-gini ya. Iya. Bukan gini-gini, tapi gini.
Nah, jadi area di sini dibersihkan. Putar, putar. Bisa di zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Ini, terus putar. Ini buat di area bawah kuku. Ya, terus pastikan kuku kalian tidak panjang. Ya, kuku paling ini nggak panjang. Ayo kukumu. Kena mas lagi, kena satpam. Berarti dia itu batas ini aja ya dok? Yes, betul. Nggak usah batas Nggak ke usah, siku, ya, itu nggak perlu wudhu, ya? itu wudhu. Ya, jadi tepung selaci puput telapak tangan, punggung tangan, sela jari tangan, apa mau? Oh ya kunci, ya kunci, terus putar. Terus putar. Oh. Ini dilakukan selama 30 detik ya, 30 detik sampai 40 detik. Mati deh kumannya. Oh, udah. Gitu. Gitu. Jadi cuci tangan. Bagus. Terus apa lagi ya? Oh ya. Menghindari kerumunan. Oh, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan sama satu lagi adalah membatasi mobilitas. Nah, untuk yang menghindari kerumunan, sahabat saya harus tahu ketika kita mau masuk mall atau masuk ke fasilitas kesehatan tertentu, seringkali banyak antrian di depan pintu. Nah, tolong betul hati-hati jangan berkerumun. Mau nunggu vaksin kek, mau nunggu antrian kayak ini udah mau nunggu vaksin, mau nunggu antrian masuk mall, mau nunggu antrian masuk rumah sakit, apapun yang terjadi rasa disik-disikan. Kalian harus berpikir kalau kalian bersinggungan dengan orang, kalian kena COVID. Ya, jadi jangan berkerumun pokoknya. Jangan berkerumun. Ketika misalnya ya kita nih Mas Regi nih, oh saya terdaftar vaksin nih dok di lokasi A gitu. Walaupun dia bentuknya lapangan atau dia bentuknya mall, ketika kita datang ke situ kok rame, mundur, nggak usah. Iya. Saya pribadi sudah pernah dapat pasien 2 orang yang akhirnya meninggal karena mereka terpapar ketika vaksin. Vaksinasi tidak menimbulkan kita positif COVID loh. Udah tahu belum? Jadi vaksinasi tidak, kadang-kadang aku gara-gara vaksin ya terus aku jadi positif gitu kan. No, vaksinasi tidak. Vaksinasi itu isinya adalah kuman yang dilemahkan ya atau dimatikan. Kayak mana ceritanya dimasuk di sini ya, masuk di lengan, kemudian dia menimbulkan positif untuk tubuh kita, no. Jadi dia kalau dia mensensitasi atau memancing daya tahan tubuh kita benar. Tapi kalau dia kemudian menimbulkan kita positif tidak. Oh, berarti itu hoax ya, dok? Hoax. Jadi pasti dia dapat pada saat proses vaksinasi misalnya kemudian dia berkumpul sama orang banyak karena kan vaksinasi kita pasti berkumpul orang banyak. Cuman bagusnya kalau di RSA ini kita antriannya betul-betul dijaga ketat sekali sehingga walaupun sahabat sehat nanti mengantri di RSA UGM, satu tetap di ruangan terbuka dengan ventilasi yang dikelola dengan baik. Yang kedua tetap dengan aturan jaga jarak yang ketat ya, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk sahabat sehat semua. Moga-moga yang pada nonton ini bisa dapat slot di RSA ya vaksinnya. Amin. Semoga teman-teman sahabat RSA itu dapat vaksinasi semua. Dimanapun ya dok? Ya dimanapun itu. Yang penting teman-teman ada niatan untuk vaksinasi, untuk memprotek diri teman-teman semua. Iya betul. Oke. Udah ya dok? Udah. Cuma 5 banyak ya? banget ya. Oke. Terima kasih banyak nih dok atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita lanjut di part 2 nantinya. Kayak gitu. Nanti ada part 2, nggak cuman ini aja dok. Jadi minta waktunya gitu. Oke, teman-teman sahabat RSA, seru dan informatif banget kan? Kita lanjut ke part 2.